Maaf, rekrutmen kami sudah berakhir. Kapan berakhirnya? Sudah jelas tertulis di iklan rekrutmen. Kemarin, Pekerjaan ini sangat cocok untukku. Aku mengambil jurusan mekatronik, dan aku juga belajar manajemen dan sekretaris. Aku punya sertifikat Cetworth. Kenapa tidak kamu bicarakan dengan bosmu? aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Apa? Aku benar-benar tidak tahu kalau batasnya kemarin. Kalau tidak, aku akan bicara dengan bosmu. Jangan menyulitkanku. Jika kamu benar-benar ingin kerja di perusahaan kami, perhatikan lebih baik rekrutmen berikutnya. Jangan sampai terlambat. Biarkan aku mencoba. Bagaimana kalau bosmu membuat pengecualian untuk mempekerjakanku? Ada apa? Halo, Nona, kamu datang untuk wawancara. Oh. Ini resume kamu. Aku akan berdiskusi dengan mereka. Tapi jangan terlalu berharap. Baik, terima kasih. Hey. Menurutku orang ini cukup cocok. Mari kita lihat kapan bisa mengatur wawancara. Waktu wawancara sudah lewat. Aku benar-benar merasa dia cocok. Kamu bisa melihatnya. Syaratnya bagus. Kenapa kamu datang mendaftar begitu terlambat? Gadis ini terlalu ceroboh. Dia salah mengingat waktunya. Bisakah kamu membuat pengecualian? Dia sudah datang. Dia punya koneksi. Kalau tidak, dia tidak akan meminta bantuanmu. Tolong bantu aku. Beri aku muka. Agar dia bisa masuk, tapi jika dia tidak cocok, kita tidak bisa melanggar aturan. Bagaimanapun, kepentingan perusahaan yang utama. Oh, aku mengerti. Halo, Presiden Chen. Saya Deng Xiaoke. Kenapa kamu terlambat sekali? Saya salah baca waktu. Alasan apapun bukanlah alasan. Di industri kita, waktu adalah yang paling penting. Kalau kita sedang negosiasi bisnis dengan klien, bisa hancur karena keterlambatanmu 3 menit. Dan sebagai pekerja kerah putih, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penampilan. Ya, maafkan saya. Saya tidak pandai berdandan. Tapi saya suka belajar. Saya belajar mekatronika, tapi juga belajar manajemen, sekretaris, dan bahasa Inggris. Kalau perusahaan butuh, saya juga bisa belajar makeup. Kamu belajar mekatronika. Kenapa tidak cari kerja yang sesuai jurusanmu? Saya hanya salah melaporkan jurusan. Pekerjaan itu semua untuk pria. Kadang mereka mempekerjakan 1-2 wanita, dan mereka tidak tertarik dengan jurusannya. Kalau kamu benar-benar mampu, tidak masalah apakah kamu pria atau wanita. Pak Chen, saya benar-benar merasa pekerjaan ini sangat cocok untuk saya. Kenapa tidak biarkan saya mencoba? Kalau tidak cocok, Bapak bisa memecat saya. Jawab pertanyaan saya. Kalau ada pelanggan yang sangat sulit, mobil yang dia beli sekarang mau dikembalikan, dan dia terus meneleponmu, apa yang akan kamu lakukan? Tergantung apakah alasannya cukup. Kalau dia punya alasan, saya akan minta petunjuk atasan, dan lihat apa pendapat atasan. Kalau alasannya tidak cukup, saya akan berbelit-belit dengannya. Lagi pula, saya punya banyak waktu. Kamu tidak takut diganggu? Saya punya sifat sabar. Saya tidak. Tapi aturan umum di industri ini adalah, barang yang dijual tidak boleh ditarik kembali. Pak Chen, terima kasih sudah membuat pengecualian untuk wawancara saya. Saya akan menunggu kabar Bapak di rumah. Terima kasih, Presiden Chen. Halo, apakah ini Deng Xiaoke? Saya Su Yan dari perusahaan Feng Shen. Tuan Su. Dengan hormat saya memberitahukan bahwa Anda telah diterima di perusahaan kami. Anda bersiap-siap. Laporkan diri ke Departemen Sumber Daya Manusia pukul 9 pagi hari Senin. Hei, saya akan bekerja keras. Terima kasih, Tuan Su. Tuan Chen, ini PPT untuk makan malam-malam ini. Tolong dilihat. Yang saya pedulikan adalah apakah fotonya sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, jangan khawatir. Saya sudah periksa dan sudah selesai. Sempurna. Oh, karena kalian berdua sudah melihatnya, maka saya tidak akan buang waktu. Cepat kirim ke lokasi acara. Semua orang menunggu. Oke.
Halo, Presiden Chen. Ada masalah. Apa masalahnya? Saya sudah memperbaiki foto-foto di lokasi. Tapi sekarang kembali ke versi sebelumnya. Apa yang terjadi? Bukankah sudah ditunjukkan ke para siswa? Saya tidak tahu. Oke, berhenti bicara. Bisakah kamu selesaikan masalah di tempat? Saya tidak punya software edit foto. Apakah kamu di perusahaan? Saya tidak ada waktu untuk kembali sekarang. Saya hampir sampai di hotel. Kamu harus cepat menyelesaikannya. Jangan tunda acara besar ini. Xiaoke, ada apa? Jangan tanya, Shanshan, kamu di rumah? Apa yang terjadi? Buka komputer saya. Ada folder di dalamnya. Cepat. Oak, tunggu sebentar. Ada PPT foto-foto makan malam. Saya menemukannya. Ini fotonya? Ya. Salin dan kirimkan ke lokasi untuk saya. Saya akan kirimkan alamatnya. Cepat, naik taksi. Oak. Hei, kamu lagi free? Ayo ketemu di suatu tempat untuk bayar utangku. Aku sibuk sekarang. Apa yang terjadi? Aku sudah menyortir foto-foto untuk makan malam perusahaan. Tapi ternyata foto-foto itu tidak bisa dipakai. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Maksud kamu apa? Bos kita kancing bajunya tidak terkancing. Aku sudah mengedit fotonya. Tapi ternyata fotonya kembali ke versi sebelumnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak? Ini seperti ada hantu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku punya backup di rumah. Aku minta adikku untuk mengirimkannya sekarang. Aku tidak bisa dapat taksi. Biarkan saja nasib yang menentukan. Ya sudah, Xiaoke. Jangan khawatir. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini? Oke, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Xiaoli, cari tempat parkir di depan. Oh, hey kamu. Kayaknya kamu tidak bisa datang. Oke, tidur saja. Xiaoke Skibiko. Di mana Shanshan? Dia masih di perjalanan. Macet banget, mobil tidak bisa bergerak. Berapa lama lagi? Pak, Bisa lewat jalan lain? Aku buru-buru. Nona, aku lebih cemas daripada kamu. Lihat, jalannya macet banget. Aku tidak bisa terbang, kan? Xiaoke Skibiko. Hei, Xiaoka. Kamu senang banget tadi malam. Aku lihat semuanya. Aku sudah posting di Weibo. Cewek-cewek itu cantik. Aku sudah posting. Oh. Kamu ngapain? Oh, maaf. Aku butuh pakai motormu. Bukan kopermu. Bos kami gila. Aku tadi mau bilang kamu. Apa yang kamu katakan? Yang fotonya. Foto apa? Kamu ngapain? Oh. Kamu mencuri sesuatu. Ini barangku. Biar aku lihat. Dengar aku. Hey bro. Hey, dengar aku. Dengar aku. Komputer apa? Dia tidak mengganti apa lagi. Dia hanya mengganti dan mengganti. Sebuah PPT. Aku kasih tahu, komputer kuku adalah. Tidak, kamu. Hei, apa itu? Hei, apakah Presiden Chen ada di sini? Tuan Chen ada di belakang. Segera datang. Oke. Apa yang dilakukan Presiden Chen? Aku pergi ke kamar mandi. Aku jelas menyimpan foto di flash disk. Aku belum menyentuhnya. Kenapa bisa salah? Tunjukkan padaku. Bagaimana itu bisa bekerja? Siapa yang menyentuh komputer ini tadi?
Mencari aku? Kenapa kamu di sini? Aku mau memberi kejutan. Orang-orang populer untuk menjilat tanpa meninggalkan sidik jari. Apa tadi berhasil? Fotonya diganti. Seseorang menggantinya. Bagaimana bisa? Kamu yang menggantinya? Aku tidak sebosan itu. Bukan kamu. Ayo masuk. Aku tidak mau masuk. Aku baru saja bicara dengan bosmu. Di dalam ramai, dan mereka semua sudah pergi. Aku cuma datang untuk melihatmu. Dah. Hei, Xiaoke Shibiko. Kamu mencari Presiden Su? Tuan Su sudah pulang kerja. Aku pikir, barang ini harus dikembalikan. Jika kamu mengembalikan barang berharga seperti ini dengan gegabah, itu akan menyakiti harga dirinya. Aku pikir, jika dia seorang ahli dalam cinta, tidak masalah jika dia menerimanya. Kamu bisa menjaga jarak darinya, dan menunggu minatnya beralih secara alami. Baru kamu bisa menerima hadiahnya. Apa maksudmu dengan peralihan alami? Kenapa aku tidak suka mendengar kamu bicara seperti itu? Sekarang kamu harus jelas mengembalikan barang ini padanya. Dan katakan padanya, dia tidak punya kesempatan dengan Xiaoke kita. Bahkan jika kamu menerima barang ini, Xiaoke juga tidak punya kesempatan dengannya. Ada apa? Jika aku menerima jam ini, sesuatu akan terjadi dengannya. Wei Shanshan, kenapa kamu begitu kolot? Ya. Kamu sangat progresif. Tapi aku pikir kita tidak bisa menerima barang ini begitu saja. Kamu tahu, Shanshan, aku pikir, aku benar-benar tidak bisa berbicara denganmu di frekuensi yang sama. Aku hanya bisa bicara dengan Xiaoke. Aku tidak bisa berada di frekuensi yang sama denganmu. Xiaoke, kenapa kamu tidak melakukan ini? Cek online berapa harga jam ini. Lalu kita bisa mengembalikan uangnya padanya. Lalu kamu bisa menyimpan jamnya. Aku cek dan harganya lebih dari 30.000. Jika aku tidak makan atau minum selama setahun, aku mungkin bisa membelinya. Deng Xiaoke, apa yang kamu pikirkan? Ini bagus, simpan saja. Kelihatannya bagus. Xiaoke, kamu tidak boleh menyimpannya. Aku pikir tidak masalah jika kamu menyimpannya. Tidak. Bisakah kalian berdua sepakat? Harus dengar siapa? Aku bos di sini. Bagaimana dengan ini? Kamu harus membuat keputusan sendiri, Xiaoke. Kalau begitu aku tidak meminta apa-apa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak. Aku tahu. Kita bisa memberinya yang palsu. Lalu kita bisa menjual jamnya. Dan kita bisa pergi bersenang-senang dan makan. Kamu ini, kita pergi makan dan minum. Lalu kita masuk penjara. Aku dalangnya, dan aku akan ditembak. Kalian berdua menghabiskan uang di luar. Dan bersenang-senang, kan? Tidak apa-apa, kami akan menjengukmu. Kamu bisa memberikan uang ini ke Shenhua. Apa itu? Bisakah kita berhenti bicara? Apa yang kita lakukan? Ramai sekali, Tante. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian sembunyikan? Tidak, apa? Apa yang kalian lakukan saat aku datang? Ya ampun, kamu coba ini. Apa ini? Tidak. Tidak ada apa-apa. Ini. Aku akan memukulmu. Jampun. Kamu mencoba membunuhku? Tidak, apa yang kamu bicarakan? Ramai sekali. Biarkan aku juga mendengarkan. Ibu, bisakah kamu tidak ikut campur? 3 wanita membuat drama. Apa yang kamu lakukan di sini? 4. 1 di antaranya adalah penonton. Kalau begitu aku yang jadi penonton. Tidak, kami sedang latihan. Tidak ada penonton. Tidak. Biarkan aku ikut, Ibu. Kalian lanjut. Ayo kita jalan-jalan. Ayo pergi. Dah, Tante. Dah. Kami akan segera kembali. Apa? Kamu mau pergi kemana? Maksud kamu apa? Su, tolong tanda tangan. Ya. Xiaoke Shibiko. Masuk. Cepat. Pak Su, jam tangan Anda. Nanti kita bicara soal jam tangannya. Sekarang, tolong lakukan sesuatu untukku. Kamu serahkan kerjaanmu yang sekarang. Dan serahkan ke rekan kerja lain. Lalu, pesan 2 tiket kelas 1 ke Guangzhou bulan depan. Kamu pergi dinas bersamaku. Hanya berdua.
Kenapa kamu tidak pergi denganku? Yah, pacar Xiao Sang kebetulan ada di Guangzhou. Kenapa tidak kasih dia kesempatan? Xiao Keskidiko. Kapan perusahaan ini jadi Marga Deng atau Sang? Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak perlu kamu atur pekerjaanku. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Apa yang aku salah pahami? Oke, kamu tidak perlu bicara lagi. Xiao Ke, aku kasih tahu. Di tempat kerja, prinsip pertama adalah kamu harus patuh pada aturan bos. Mengerti? Ada pertanyaan lain? Bekerja. Jangan lupa beli 2 tiket kelas 1. Oh, Hei, sudah kembalikan jam tangannya? Belum, dia minta aku temani dinas bulan depan. Aku harus bagaimana? Jangan pergi. Itu jelas-jelas sinyal menggoda kamu. Aku harus bagaimana? Tengga. Orang seperti itu jahat. Dia pasti akan menggunakan segala cara untuk melawanmu. Kamu sebaiknya mengundurkan diri. Oke, aku akan pergi bekerja. Aku harus pergi bekerja sekarang. Deng Xiaoke, Tuan Chen, apa yang kamu lakukan di depan pintu? aku mencari Su. Ini surat pengunduran dirimu? Kenapa kamu ingin mengundurkan diri? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Datang ke kantorku. Katakan padaku, kenapa kamu ingin mengundurkan diri? Duduklah. Mungkin Su punya masalah denganku. Dia menyulitkanku di mana-mana. Aku tidak tahu bagaimana bertahan di sini. Kamu sangat ragu-ragu. Bagaimana aku bisa membantumu? Ini yang baru saja diberikan Presiden Su padaku. Jadi kamu memilih untuk mengundurkan diri. Jika ada 100 cara untuk menyelesaikan masalah ini, dan yang kamu pilih adalah yang paling bodoh. Banyak gadis menerima hadiah dari bos mereka. Lebih dari setengahnya akan bertahan. Kenapa kamu mengembalikannya? Aku tidak mencintainya. Jika aku menerimanya, aku akan menjadi apa? Baiklah. Biar aku memberimu ide. Kamu bisa membungkus kembali hadiah ini beberapa hari ini, dan mengembalikannya padanya. Ketika dia membuka paket di rumah, dia akan mengerti maksudmu. Ini bisa menjaga martabat kepemimpinannya di permukaan. Dan kamu juga bisa diam-diam, tapi juga menyatakan penolakanmu. Apakah dia akan membenciku? Kamu tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Dan aku yakin dia tidak akan mengganggumu lagi. Percayalah. Terima kasih, Presiden Chen. Kalau begitu aku pergi dulu. Oh, masuk. Tuan Su, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Taruh saja di sini. Ini mendesak. Jika tidak merepotkan, bisakah kamu menandatanganinya dulu? Deng Xiaoke. Menurutmu, apakah kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi? Dan pintar? Tidak. Tidak. Kamu mengembalikan hadiah yang kuberi padamu dengan kemasan baru. Maksudmu apa? Apa kamu mau memberiku kejutan? Atau mau menjijikan aku? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu cara mengungkapkannya. Aku hanya merasa hadiah ini terlalu mahal. Ya, jangan bilang. Aku mengerti. Keluar.
Chen, Apa yang kamu lakukan? Lembur. lembur. Kurasa kamu tidak perlu lembur hari ini. Ibuku menyuruhku pergi kencan buta. Dia bahkan membawa pria itu ke rumahku. Aku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jadi aku datang ke kantor. Kamu juga lembur? Aku ada 2 dokumen yang harus diselesaikan. Bisa ku bantu? Lagi pula aku tidak ada kerjaan. Oke, terima kasih sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Sudah selesai mengetik? Oke, hampir selesai. Nanti aku cetak. Oak, Ini dia. sudah waktunya makan. Mau makan apa? Makanan Jepang. Oak, Tuan Chen, kamu juga harus makan. aku tidak lapar. Kalau begitu aku makan sendiri. Jangan sungkan. Aku ingat kamu bilang padaku waktu itu. Keahlianmu adalah mempelajari zodiak dan golongan darah. Aku ahli dalam astrologi. Bisa ceritakan tentang orang Capricorn? Capricorn. Aku paling benci orang Capricorn. Mereka sangat egois dan mementingkan diri sendiri. Mereka semua mementingkan diri sendiri dan suka mendominasi orang lain. Aku punya teman sekelas di kuliah yang berzodiak Capricorn. Siapa yang Capricorn? Aku, Sebenarnya, buku ini kadang ngomong sembarangan. Setiap orang berbeda, bahkan golongan darah. bagaimana dengan Aquarius? Laki-laki atau perempuan? Aquarius laki-laki agak pelin-pelan. Orang Aquarius biasanya mengutamakan teman dan karir di atas segalanya. Jadi mereka lebih mementingkan diri sendiri. Jadi mungkin butuh waktu untuk membuka diri. Pacarmu Aquarius. Jah, Zodiak ini kadang hanya sugesti psikologis. Lihat orang-orang di daerah pegunungan terpencil yang tidak tahu tentang horoskop dan semuanya baik-baik saja. Benar, ketika orang bersama, kamu tetap harus perhatian. Jika kamu menggunakan hatimu, dan manusia semua memiliki perasaan, semakin seorang pria bertingkah seperti anak di depanmu, semakin dia akan melepaskan penjagaannya. Ibu. Halo, Bu. kenapa belum pulang juga? Jam berapa sekarang? Aku lembur. Beneran lembur atau enggak? Cepat pulang makan malam. Bos kita ada di sekitar. Jangan sampai gajiku dipotong. Kamu masih sangat muda. Kenapa ibumu buru-buru ingin menikahkanmu? Yah, kondisi keluargaku khusus. Aku sudah pacaran selama 6 tahun. Dia di Amerika. Ibuku takut aku akan kabur dengan orang lain. Dia ingin mencarikan seseorang untukku dan menahanku di sini. Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa meninggalkan orang tuaku di sini, kan? Benar. Aku hanya bingung. Menurutku kamu tidak cukup tegas. Ini untuk orang tuamu. Atau pemandangan baru telah muncul. Sejujurnya, sedikit. Kalau begitu, kamu pasti cukup menyukai pemandangan baru ini. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu ragu-ragu. Orang bisa sangat aneh kadang-kadang. Kamu tahu antara aku dan pacarku. Kami selalu ingin bersama. Tapi ketika kami bersama, kami selalu punya masalah. Dan bertengkar. Tapi pria ini tidak punya banyak pikiran. Mereka cukup santai dan bahagia bersama. Kamu bilang kadang-kadang ketika orang bersama. Bukankah itu hanya untuk kebahagiaan? Benar? Kamu kenal Jia? Hahaha, orang ini sangat bodoh dan mudah dimengerti. Hahaha. Aku pikir kamu harus bersamanya. Pertama, kamu meninggalkan orang tuamu, yang tidak realistis. Kedua, jika pacar Amerikamu kembali untukmu. Bagaimana jika itu memengaruhi perkembangan karir masa depannya? Ketiga, jika aku jadi kamu, aku pasti akan mengambil pemandangan di depan mataku, daripada berfantasi tentang masa depan yang tidak terjangkau. Ibuku sedang menopause. Oke, selesai makan dan cepat pulang. Aku tidak menjemput. Sangat menyebalkan. Apakah itu Xiao? Ya, Aku Xiao dari Departemen PR Function Auto. Untuk membahas perpanjangan kontrak. silakan duduk.
Aku membawa kontrak kali ini. Jangan langsung bicara tentang kontrak. Terlalu berorientasi tujuan. Sore yang indah. Sangat menyenangkan minum teh dan mengobrol. Apa? Terserah kamu. Kamu mau minum apa? Aku baru saja memesan 1 teko teh Longjing. Mar berba 1 teko teh. Kamu tidak keberatan? Tidak. Aku tidak suka perempuan yang terlalu pendiam. Mereka terlalu serius. Kita tidak bisa bicara bersama. Mango Sengken, lihat dirimu. Kamu terlihat sangat baik, membuat orang merasa nyaman. Lihat dirimu. Kamu baru lulus kuliah kan? Aku baru mulai bekerja. Sekarang tidak mudah mencari pekerjaan. Orang harus tahu cara menghargai. Aku bersedia membantu dan mempromosikan pendatang baru. Terutama seperti kamu yang enak dipandang. Dan tahu cara menghargai. Terima kasih. Tuan Xiao, Ya, kenapa kamu tidak melihat kontraknya dulu? aku hanya ingin melihatmu sekarang. Aku tidak ingin melihat yang lain. Aku di hotel ini. Aku punya kamar jangka panjang. Di sini sepi, mari kita ngobrol dengan baik. Maaf, aku harus menerima ini. Halo, Presiden Chen. Kamu di mana? Aku di lobi Hotel Kuntai. Kenapa kamu di sana? Su memintaku bicara tentang perpanjangan dengan Xiao. Kamu tahu Xiao Mingi, si tua mesum itu. Semua orang di industri ini tahu tentang dia. Jelas Suyan yang ingin menyusahkanmu. Dia juga memintaku pergi ke ruang pribadinya setelah makan malam. Apa yang harus aku lakukan? Coba tahan dia sebanyak mungkin. Aku akan membantumu mencari solusi. Jangan matikan teleponmu. Mengerti? Mengerti. Maaf, Tidak apa-apa. Kamu tidak mau menandatangani kontrak? Ayo kita makan. Aku sudah memesan. teh yang sangat enak. Infusi kedua yang terbaik. Aku akan mendengarkanmu jika kamu terus minum. Aku akan melakukannya sendiri. Permisi, pelayan. Apakah kamu punya obat luka bakar? Tidak, aku punya pasta gigi di kamarku. Oleskan saja sedikit pasta gigi. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kakak ipar, kalau Presiden Xiao tiba-tiba melihatnya, kamu pasti akan terkejut. Tapi kami hanya ingin menciptakan efek ini. Perusahaanmu cukup perhatian. Kamu dan Xiao selalu mendukung perusahaan kami. Ini kewajiban kami untuk membuatmu bahagia, yang merupakan kewajiban kami. Jadi, kami telah menyiapkan kamar pasangan untuk kalian. Dan ruang pribadi di restoran hotel. Kalian bisa menikmati malam romantis yang indah malam ini. Ya, sudah lama kami tidak romantis. Dia sibuk dengan pekerjaan, dan aku terlalu malas dan mengurusnya. Kami harus berterima kasih padamu, karena menciptakan romansa untuk kami pasangan tua. Tapi kakak ipar, jujur saja, kamu juga harus memikirkan. Untuk mendekatkan kalian berdua. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Tidakkah kalian akan menjadi jauh? Kamu benar. Aku tidak bisa selalu menunggu orang lain menciptakan romansa untuk kami. Oke, kita hampir sampai. Aku percaya, kejutan ini pasti akan meninggalkan kenangan indah untukmu. Kebetulan, suamiku Xiao memiliki ruang pribadi di sini. Benarkah? Hello, Helen. Hello. Apakah ada tamu yang baru saja datang? Tamu yang mana yang kamu maksud? Hanya seorang pria botak. Dia baru saja naik lift dengan seorang wanita. Ayo langsung naik ke atas. Jah. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi dengan Xiao Mingi? Aku sedang minum teh di bawah dengan Xiao Mingi. Aku tidak sengaja membakar tangan Xiao Mingi. Kenapa kamu begitu kikuk? Apa yang terjadi? Siapa yang harus aku cari? Ini He Xieshi. Aku bilang kamu, jangan sekali-kali memikirkannya. Perusahaanmu juga harus bertanggung jawab. Apa dia menyentuhmu dengan tidak pantas? Itu kecerobohanku. Kamu harus menghukumnya karena kebiasaan buruknya. Aku sangat marah. Hari ini, aku baru tahu mengapa kamu tiba-tiba memintaku datang ke sini. Kejutan sebenarnya ada di sini. Jangan menyalahkannya saat kamu pulang. Gadis yang baik sekali. Perusahaanmu harus merekrut lebih banyak gadis seperti dia. Jika semua orang seperti dia, apakah tidak akan ada lebih sedikit pria seperti ini? Nak, di mana kontraknya? Ada di dalam tas. Ini sudah ditandatangani. Apakah kamu ingin aku meminta ayahku untuk berbicara denganmu? Jangan lupa bagaimana kamu bisa sampai di posisimu sekarang. Aku akan menandatanganinya saja. Bukankah kamu menggunakan tangan itu? Apakah kamu ingin aku menambahkan air panas lagi untukmu? Di mana pulpennya? Ini. Naonya Xiao. Setelah menandatangani kontrak, kami akan pergi sekarang. Jadi kami tidak akan mengganggu waktu romantismu dengan Xiao. Hubungi aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Oak. Terima kasih, Xiao. Yang satu lagi untukmu. Terima kasih. Sama-sama.
Tuan Chen, berkat kamu kali ini. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hati-hati lain kali. Aku memilihnya khusus untukmu. Sangat megah, bahkan ada ruang pribadi. Tempat ini. Lagi pula tidak banyak orang yang datang untuk makan. Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Aku juga ada sesuatu untuk memberitahumu hari ini. Benarkah? Kalau begitu kamu duluan. Bagaimana jika kamu tidak mood berbicara setelah aku mengatakannya? Pacarku akan kembali. Apa? Bukankah Masyanan nama yang kamu berikan padanya? Maksudmu permainan kita selesai hari ini? Selesai. Aku sudah memberitahunya. Kita akan bersama. Bukankah itu yang kamu inginkan? Ketika kebahagiaan tiba-tiba mengetuk pintu, aku benar-benar sedikit kewalahan. Jangan berpikir terlalu banyak. Kamu hanya perlu membuka pintu. Hai Chao. Terima kasih telah bermain game ini bersamaku selama ini. Dan kebahagiaan yang kamu berikan padaku. Aku sangat bahagia. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana menghabiskan waktu ini. Jangan berterima kasih padaku. Aku juga seorang pemain. Aku bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Tapi sekarang permainan sudah selesai. Aku akan kembali ke hidupku sendiri. Sebenarnya, kamu bisa menganggapnya sebagai sebuah game. Keluar dan simpan. Dan memainkannya lagi saat kamu ingin bermain. Data gamenya sama. Game ini terlalu panjang. Kita tidak bisa mengalahkan gamenya, kan? Kamu ingin tahu bagaimana akhir dari game ini? Bukankah sudah selesai sekarang? Kalau begitu, aku hanya bisa menghapusnya. Karena di duniaku, seharusnya ini adalah game untuk dua orang. Hapus saja. Oke. Aku tahu sebuah trik psikologis. Itu bisa menghapus ingatan apapun yang ingin kamu hapus. Bisa? Jika aku mengetahuinya. Ingatan apa yang ingin kamu hapus? Aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaanmu sekarang. Ini agak merepotkan. Hei, Ya, bukankah kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? tidak ada. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Kenapa kamu seperti ini? Kamu memulai, tapi kamu tidak mengatakannya. Tidak apa-apa tidak mengatakannya. Aku akan memesan makanan. Hei, berhenti memesan. Aku tidak apa. Dan aku ada urusan nanti. Kamu tidak makan? Oh. Yah. Biar aku bersulang untukmu. Untuk berterima kasih atas kebersamaanmu selama ini. Aku pergi. Bisa ganti musiknya? Parenti. 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 Ah. Baru saja.
Mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Investasi. Kamu mau investasi? Tidak ada yang berani mengambil piringku. Aku berani. Begitu kita terlalu akrab, tidak ada kesempatan. Aku serius. Kamu bilang kamu. Jika kamu tersesat, aku tidak menunda masa mudamu. Jangan khawatir tentang aku. Kita sangat akrab. Aku tahu tipe pria seperti apa yang cocok untukmu. Pelayan, bawakan dia bir. Oke. Kamu membuat begitu banyak hidangan lezat. Ibu, kamu harus makan lebih banyak. Ibu, Om. Boleh aku minta bantuan? Jangan minta padaku, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku selalu gagal. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu harus melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu. Ada apa? Jika kamu berjanji padaku, aku akan memberitahumu. Kamu melakukan ini lagi. Aku tidak tahu. Katakan padaku, dan aku akan berjanji apapun untukmu.
Halo, Ibu, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Saat itu, aku memikirkanmu setiap hari. Dan hubungan kita. Ketika aku tidak bisa memahaminya, aku mengambil cuti 10 hari. Dan pergi ke Taman Yellowstone untuk hiking. Pada malam ketiga berkemah. Tebak apa yang kutemukan? Apa? Sebuah meteorit. Sebuah meteorit. Ketika aku melihat itu, tebak apa lagi yang kupikirkan? Di tahun kedua SMA, kami pergi piknik musim semi. Aku bersamamu. Adegan menonton meteor bersama. Kamu masih mengatakannya? Kamu membohongiku bahwa jika aku berjalan ke arah di mana meteor jatuh, kamu bisa menemukan pecahan meteorit. Aku benar-benar mempercayainya. Tentu saja kamu harus. Aku percaya jika aku tidak mengatakan itu. Ada begitu banyak anak laki-laki di sekitarmu saat itu. Akankah aku punya kesempatan untuk berdua denganmu? Kenapa kamu begitu jahat? Aku berjalan selama sehari semalam. Kakiku hampir patah. Aku bertanya padamu, apakah kamu melihat bintang jatuh? Kamu melihatnya? Itu indah. Jadi, pikirkan baik-baik. Hidup seseorang seperti bintang jatuh. Jangan terlalu khawatir. Hanya perlu memanfaatkan hal terindah di depanmu. Dan Xiaoke, kamu adalah hal terindah bagiku. Kamu tidak percaya? Sangat menyenangkan bersamamu, memelukmu dan menciummu. Ya, seperti ini. Aku harus berterima kasih pada meteorit ini. Aku mengukir nama kita di atasnya. Sungguh. Buka dan lihat. Hei. Sepertinya tidak ada di tas. Coba lihat lagi. Benar-benar tidak ada. Di mana kamu meletakkannya? Mungkin saat aku pergi ke kamar mandi. Di wastafel. Aku memberimu meteorit itu, di mana kamu meletakkannya? Tidak. Aku tidak punya tempat untuk meletakkannya. Jadi aku hanya meletakkannya di sana. Aku buru-buru mencarimu dan mungkin lupa. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Kamu marah? Aku tidak marah karena kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak akan marah. Tuan. Kembali ke bandara. Tidak apa-apa. Apa? Ibu, Clay, kita semua sudah sampai. Kamu di mana? Aku kehilangan sesuatu di bandara. Kami sedang mencarinya. Apa yang kamu hilangkan? Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Oke, berhenti mencari. Ayo kembali, semua orang menunggu kita. Jangan cari lagi. Kamu ke sana. Aku ke sana. Aku dengar dari Xiao Chen bahwa Xiaoke Skibiko sudah pelupa sejak kecil. Masalah ini belum diperbaiki. Oh, sama seperti ayahnya. Murah hati. Tapi menurutku, tidak apa-apa jadi pelupa. Tidak apa-apa jadi pelupa. Kalau tidak, hal-hal sepele itu menyebalkan. Nah, bagaimana kalau begini? Ibu Li Chen, kalau dia benar-benar datang padamu, tolong bantu aku mendidiknya. Kamu, sebagai ibu, bilang tidak apa-apa jadi pelupa. Bagaimana aku bisa tega melakukannya? Aku tidak marah. Jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Oke. Kalau tidak, ayo kita ambil yang lain-lain kali. Bagaimana bisa sama? Maknanya berbeda. Bagaimana kalau kita benar-benar tidak bisa menemukannya? Jangan marah. Lagi pula, kamu sudah memberikannya padaku. Anggap saja aku sudah menerimanya. Oh, kita tidak bisa menemukannya. Ini cuma batu. Benar, ayo pergi. Ayo pulang. Keluarga kita menunggu kita. Kami pikir, kali ini kita kembali. Biarkan dua anak itu dapat sertifikat dulu. Kamu tahu, di masa depan, ajukan visa atau kunjungi saudara akan lebih mudah. Untuk Xiaoke, setelah tinggal di luar negeri 1-2 tahun, dia bisa dapat green card.
Maksudmu kita harus pergi ke Amerika? Jah? Kenapa aku semakin bingung? Bukankah Lu Chen bilang akan kembali ke Cina? Bukankah dia bilang akan mengorbankan segalanya untuk ke R? Menetap dan berkembang? Dan berkembang? Tapi sekarang ini. Maksudku, ke ini. Jangan kerja untuk orang lain. Biarkan dia ke AS untuk kuliah S2. Atau S3, lebih menjanjikan daripada di Cina, kan? Aku mengerti. Dan aku mengerti. Hari ini kamu menjebak Xiao Ke. Kamu ingin Xiao Ke menikah dulu dengan Li Chenmu. Lalu dia kembali. Dia bilang tidak. Bahwa dia tidak bisa beradaptasi dengan hidup di Cina. Kalau tidak adaptasi, dia akan pergi. Lalu bawa Xiao Ke pergi. Bukankah itu maksudmu? Kalau aku paham kamu benar. Seperti kita menipu pernikahan. Seperti anakku akan jadi bujangan seumur hidup. Kecuali Dan Xiaokmu. Anakku tidak bisa cari istri. Benar kan? Jampun. Kenapa kamu marah? Ini terlalu buruk. Siapa bilang keluargamu tidak bisa cari? Haha, bisa cari dengan mudah. Dia punya kartu hijau di AS. Karirnya sukses. Berapa banyak gadis di Cina yang bermimpi pergi ke luar negeri? Mereka pasti sangat senang, kan? Tentu saja, aku juga bisa menemukan seseorang. Juga sangat mudah ditemukan. Kalau bukan karena penundaan 6 tahun ini, aku pasti sudah menikah. Mungkin aku sudah melihat generasi berikutnya. Kiki, cut. Kiki. Kenapa kamu pulang lebih awal? Oh. Aku rasa kamu yang paling pintar dan licik di keluarga kita. Kamu tahu perjalanan ini tidak akan baik. Jadi kamu menghindarinya. Cut. Kamu berlebihan. Bukankah aku menelepon dan memberitahumu? Aku ada operasi besar hari ini. Bisa kamu pergi? Kalian semua sibuk. Aku satu-satunya yang bebas. Jadi kamu mengirimku ke medan perang. Kamu bilang. Bagaimana dengannya? Aku bahkan belum makan. Pembohong. Pembohong. Keluarga dia pembohong. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Sama sekali bukan seperti yang mereka katakan. Apa, Lu Chen, kembali. Dia ingin Xiao Ke menikah. Dan membawanya ke Amerika. Kamu tahu, itu yang mereka rencanakan. Terbongkar sudah rahasianya. Xiao Ke tidak memberitahu kami bahwa Lu Chen mengundurkan diri dari pekerjaannya di Amerika. Dan dia tidak akan pergi kali ini. Dan berkembang bersama di Cina. Bagaimana bisa berubah begitu tiba-tiba? Kalau mau berubah, seharusnya dia bilang lebih awal. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Aku bahkan tidak mau pergi. Aku hanya karena Xiao Ke memohon padaku. Kamu tahu apa? Untuk bertemu dengannya. Kukira sudah 6 tahun. Lagi pula, karena kamu sudah seperti ini. Kamu cukup tulus saat kembali. Ayo bertemu, kan? Dia berhenti kerja untuk kita. Legit pula. Kita harus duduk dan diskusi dengan baik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya ampun, sangat konyol. Bagaimana sikap Xiao Ke? Apa sikapnya? Dia pasti marah. Dia masuk kamar dan menutup pintu. Aku bilang, kamu harus mendengarkan Xiao Ke. Dengarkan dia. Kamu bingung lagi. Apa pendapatnya? Ketika dia terbawa suasana, dan benar-benar pergi dengannya, sudah terlambat untuk menangis. Kamu berlebihan. Ini sangat serius. Bayar kuketakan. Kamu harus mencoba memahami posisinya. Kamu Hiker. LV Chen sudah bekerja keras di Amerika hampir 3 tahun. Dan tiba-tiba menyerah. Apakah dia rela? Kamu seperti ayahnya pria itu. Apa maksudmu? Maksudku kamu seperti ayahnya LV Chen. Hei, rasanya seperti. Kamu adalah ayahnya. Kamu bukan ayahnya Deng Xiaoke. Kamu salah. Bayar ketahuan. Lihat apa yang kamu katakan. Kamu mencoba memahami posisinya. Kamu pasti bertengkar dengan seseorang. Aku tidak. Kenapa aku harus bertengkar? Aku bisa. Kamu tidak lihat betapa galaknya dia. Dia memang kumeja. Aku kenal kamu. Kamu tidak tenang sama sekali saat ada masalah. Aku tenang. Bagaimana aku bisa tenang dalam situasi ini? Hei, ada apa? Kamu masuk ke dalam. Jangan menghalangi aku. Aku sudah kesal. Aku membuat lebih banyak masalah. Aku akan pergi. Aku pergi. Aku tidak akan bicara denganmu. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak bicara padaku. Hei,
Kamu bahkan tidak bicara padaku. Aku bersedia bicara denganmu. Aku sangat merasa bayi tidak tahu harus melampiaskan kemana. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyusahkan aku. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu berhenti? Tidak. Aku ada urusan. Aku ada urusan. Aku masih ada pekerjaan. Apa? Bangun, Pamela's. Aku sudah bangun. Bukankah kita janjian jam 10? Baru jam 9. Kamu lambat sekali. Kalau aku tidak menelponmu, aku tidak akan melihatmu sampai jam 11. Sampai jumpa di tempat biasa tepat waktu. Oke, sampai nanti. Masih duduk di kursi ini? Ya, kursi lama. Kenapa tidak kamu ganti? Tidak akan sama. Hahaha. Aku tahu kamu belum sarapan. Aku pesan semua makanan favoritmu. Makan. Jangan bilang seleramu berubah dalam 2 tahun. Mana mungkin? Aku sangat suka makanan manis. Aku sering kesini saat kamu tidak ada. Bagus. Makan lebih banyak. Ya, Ada apa? Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Kantung matamu sangat hitam. kamu bisa melihatnya? Aku sudah menutupinya lama. Bagaimana aku bisa bertemu orang? Ada apa? Ibuku mengomeliku semalaman. Aku juga tidak tidur nyenyak. Hem, Ibuku menggomelimu semalaman. hahaha. Tidak. Apakah wanita seusia ini semuanya cerewet? Mungkin karena menopause. Suka mengomel. Hem, Xiaoke, Om. Maukah kamu kembali ke Amerika bersamaku? aku sangat ingin kembali bersamamu. Di usia ibuku, dia tidak seopen minded anak muda. Untuk menerima hal baru semudah kita. Ini butuh waktu. Aku perlu bicara baik-baik dengannya. Pilih hari ketika suasana hatinya baik. Bukankah lebih mudah untuk berhasil? Aku mengerti. Berapa lama? Sesegera mungkin. Sebenarnya, aku akan jujur padamu. Sebenarnya, aku sekarang di Amerika. Aku punya kesempatan magang yang bagus. Bisa dibilang ini pekerjaan impianku. Kualifikasiku. Memenuhi persyaratan mereka. Tapi ada satu hal yang tidak baik untukku. Aku masih single. Tapi mereka butuh seseorang dengan keluarga yang stabil. Itu sebabnya mereka ingin aku ke sana, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, maksudku, jika kamu pergi ke Amerika, aku sudah menemukan pekerjaan. Dan hubungan kita akan berakhir bahagia. You can't get any win-win solution? Selain itu, aku ingin mencari pekerjaan yang bagus. Ini juga untukmu, tapi juga untuk kita. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak ingin ke Amerika, aku juga bisa melepaskan pekerjaan ini. Tidak, kamu sudah bekerja keras untuk mencapai semua ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika aku melepaskan pekerjaan ini, aku tidak ingin kehilangan wanita yang kucintai. Aku tidak ingin kamu melepaskan pekerjaan ini karena aku. Jangan terlalu lebay, itu menyebalkan. Sudah lama aku tidak memegang tanganmu. Makan biskuit. Oke, coba egg tart. Egg tart ini enak banget. Makan biskuit dulu, baru egg tart. Coba saja. Ah.
Ah, panas banget. Ah. Kamu sudah dengar semuanya, kan? Ibu, kamu bilang kamu juga. Kamu kabur sebelum menghabiskan makan. Bagaimana bisa kamu menyelamatkan muka mereka? Tidak ada jalan keluar. Kamu bilang aku. Kamu bilang ibumu. Kamu tidak memberi mereka muka atau jalan keluar. Ya Tuhan, aku masih menunggu kamu menghiburku. Kamu tahu, aku mengikuti instruksimu untuk tetap tenang dan pergi dengan sikap yang sangat tenang dan sopan. Tapi mereka melawan kata-kataku. Mereka sama sekali tidak ingin anak mereka kembali. Mereka ingin menikahkan kamu dulu, lalu membawamu pergi. Kamu tahu, aku sangat terkejut. Aku bilang itu bukan apa yang kamu katakan padaku. Lalu aku berdebat dengannya. Kamu tahu. Tapi ibunya sangat keras kepala. Kamu tahu dia hanya berkelit dan berkelit. Pada akhirnya, tiba-tiba dia marah. Dia memukul meja. Dia bahkan memukul meja. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, aku takut. Lu Chen berkata, kamu yang marah duluan. Tidak mungkin. Ibumu adalah orang yang berpendidikan. Dia selalu masuk akal. Bagaimana aku bisa marah pada orang lain? Lagi pula, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Itu tidak mungkin. Dia mengambil Nia. Aku baru saja mengatakan itu. Ibuku orang yang sangat dermawan. Bagaimana bisa begitu? Ibu. Aku pikir kita harus lebih dermawan. Dan memanggil bibi lu untuk meredakan suasana, ya? Benar, kan? Lucu sekali. Kamu kenapa sih? Kamu pakai narkoba? Atau kepalamu terjepit pintu? Aku akan minta maaf padanya. Dan memanggilnya. Kamu sudah gila ya? Kesue, siapa yang marah? Siapa yang membanting meja? Oh, Kaya, kamu lucu banget. Aku tahu, kamu tidak melakukan apa-apa sekarang. Kamu sudah berada di pihak mereka. Ibumu sudah jadi orang luar. Kamu sudah memihak pihak lain. Ya ampun. Aku hanya ingin menunjukkan kedermawanan kita. Aku tidak butuh kedermawanan seperti itu. Kedermawanan macam apa? Tidak ada yang namanya kedermawanan. Tidak punya kepribadian. Dan tidak punya keadilan. Berhenti bicara. Jampun. Jangan bicara tentangku, bicara tentang dirimu. Apa keputusanmu dengannya sekarang? Itu urusanmu. Ibu, lihat. Yu Chen sudah susah payah di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang bisa diandalkan. Sekarang dia kembali. Dia tidak punya apa-apa lagi di sana. Kenapa kamu datang ke sini? Apa maksudmu? Kamu menunggunya selama 6 tahun. Dan menyanyiakan seluruh masa mudamu. Apakah itu mudah bagimu? Apakah itu mudah bagiku? Aku khawatir tentangmu setiap hari. Katakan padaku, bagaimana kamu memutuskan? Hei, jangan terlalu bersemangat. Maksudku, jika benar-benar tidak ada cara lain, maka kamu pergi. Itu yang kamu maksud? Kamu akan pergi dengannya, kan? Oh, ibu, lihat dirimu. Kamu selalu melakukan ini. Apa yang bisa aku katakan? Aku tahu maksudmu. Ibu, kamu tidak berpikir jernih hari ini. Mari kita bicarakan lain hari. Hei, ibu. Setelah makan malam, apa yang kamu lakukan? Aku akan makan. Kalau begitu aku akan makan bersamamu. Oke, aku akan menjemputmu. Bagaimana menurutmu? Ibuku tidak tahu apa yang salah akhir-akhir ini. Tidak ada yang berhasil kukatakan. Menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Tentu saja masuk akal. Jika masuk akal, maka sudah diputuskan. Mari kita bertahan bersama, oke? Mungkin ibuku sedikit tidak enak akhir-akhir ini. Mungkin kita harus menunggu. Aku pikir orang tua, kadang bertingkah seperti anak-anak. Kamu harus membujuk mereka. Tapi dalam hal prinsip, kita tidak bisa menyerahkan. Kita harus membuat mereka menyadari kekurang gelian dan objektivitas mereka. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kamu pindah? Pindah. Untuk menunjukkan sikapmu. Ibumu sangat memanjamu. Dia pasti akan menyerah. Setelah dia menyerah, dia akan memintamu pulang. Maka banyak hal akan berjalan dengan sendirinya. Itu tidak tepat. Bagaimana jika kamu membuat ibuku marah? Itu akan lebih merepotkan. Tidak, keduanya tidak cocok. Keduanya tidak tepat. Ayolah, ini bukan waktunya. Kamu masih tidak punya pendapat. Aku tidak punya pendapat. Bukannya kamu bilang suka dengan sikapku yang ragu-ragu?
Aku beritahu kamu bertahun-tahun yang lalu. Aku suka karena kamu ragu-ragu. Karena aku pikir kamu polos. Tapi setelah sekian tahun, kalau kamu masih tidak punya pendapat, itu kekanak-kanakan. Itu ketidakdewasaanmu. Aku polos. Aku tidak dewasa. Bukankah aku sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Aku tidak bisa berubah. Hei. Hei, apa sikapmu ini? Apa ini sikapmu terhadap hubungan kita? Sikap yang serius dan bertanggung jawab? Kalau aku tidak serius dan tidak bertanggung jawab, mungkinkah aku bersamamu selama 6 tahun? Bisakah aku menunggumu selama 2 tahun? Jangan bilang begitu. Apa yang sudah kulakukan selama 6 tahun ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu dalam 2 tahun terakhir. Apa aku bilang kamu melakukan kesalahan padaku? Bisakah kita bahas ini? Jangan lakukan ini. Jangan bertengkar, oke? Kenapa kamu harus seperti ini saat sedang makan?